Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan membahas perihal kontroversi tradisi tahlilan di Ormas Islam menurut pandangan Pancasila. Baik, kemudian kami akan membahas anggota kelompoknya. Di sini ada nama saya sendiri yaitu Gagat Prayoga Wibowo, kemudian ada Citra Aulia, Eka Aprilia, Yosi Hidayat Nasia, Aulia Mufadat Liza, dan Alfi Nurhafizah Ahmad. Nah, untuk kasus yang kami ambil di sini perihal tradisi tahlilan. Di sini ada yang pertama tahlilan hari kedua. Terus kemudian pandangan tradisi tahlilan di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Tarekat. Oke, next. Untuk bab satunya pendahuluan dengan latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman moral dalam menyikapi perbedaan sosial, budaya, dan keagamaan. Tradisi tahlilan merupakan kegiatan doa bersama untuk orang yang meninggal dengan membaca surat Yasin, tahlil, dan doa biasanya pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, dan 100. Next. Baik, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pandangan tokoh-tokoh masyarakat dan agama terhadap tradisi tahlilan. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memahami dan menyikapi perbedaan pandangan tentang tradisi tahlilan. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pandangan tokoh-tokoh masyarakat dan agama terhadap tradisi tahlilan di kalangan ormas Islam. Dan yang kedua, untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila yang dapat digunakan untuk memahami dan menyikapi perbedaan pandangan tentang tradisi tahlilan. Next. Baik, untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat teoritis, memperkaya kajian penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tradisi keagamaan di Indonesia. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, bagi masyarakat mendorong kebijaksanaan dalam memahami tradisi keagamaan. Dan yang ketiga, bagi dunia pendidikan sebagai bahan pengayaan pendidikan Pancasila tentang gotong royong dan persatuan. Next. Oke, yang selanjutnya itu bab 2 tentang kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya bersifat universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, next. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama. Pancasila menjadi pedoman penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan toleran. Menurut Mang Song dan Fitria 2019, Pancasila berperan besar dalam memperkuat toleransi antar umat beragama, mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan hidup berdampingan secara damai dan berkemajuan. Selanjutnya, ada tradisi tahlilan. Secara istilah, tahlilan merupakan doa bersama untuk mendoakan orang meninggal dengan membaca surat Yasin, tahlilan, dan doa. Biasanya pada hari ketiga, ke-7, ke-40, hingga ke-100. Di masyarakat Pringsewu, tahlilan menjadi sarana memperkuat hubungan sosial, gotong royong, dan empati antar warga. Oke, selanjutnya yaitu adalah pandangan ormas Islam terhadap tradisi tahlilan. Perbedaan pandangan ormas Islam terhadap tradisi tahlilan mencerminkan dinamika keberagaman di Indonesia. Nahdlatul Ulama memandang tahlilan sebagai nilai spiritual dan sosial serta menjadi sarana zikir bersama. Sebaliknya, menurut Muhammadiyah, tahlilan tidak memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, namun tetap menghormati masyarakat yang melaksanakannya selama tidak dianggap wajib. Sementara kelompok tarekat dan masyarakat tradisional
melihat tahlilan sebagai ekspresi doa kasih sayang dan solidaritas sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia. Perbedaan tersebut menjadi wujud toleransi dan kekayaan budaya spiritual bangsa. Selanjutnya yaitu kajian Pancasila terhadap perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan tentang tradisi tahlilan di kalangan ormas Islam mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan nilai Pancasila. Mangsong dan Fitria juga menyatakan bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam menumbuhkan toleransi antar umat beragama, sehingga perbedaan pandangan antara NU, Muhammadiyah, dan Tarekat seharusnya memperkuat ukhuwah, bukan menimbulkan konflik. Next. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Tradisi tahlilan merupakan praktisi sosial keagamaan yang mengandung nilai spiritual seperti doa dan zikir, serta nilai sosial berupa gotong royong dan solidaritas antar warga. Namun tradisi ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ormawa Islam. Nahdlatul Ulama menganggapnya sebagai amalan baik yang memperkuat ukhuwah, sementara Muhammadiyah menilai tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika keberagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila berperan penting sebagai pedoman moral untuk menyikapi perbedaan secara bijak melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ormawa Islam terhadap tradisi tahlilan berdasarkan nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Next. Waktu dan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, karena wilayah ini memiliki masyarakat Muslim dengan latar belakang organisasi keagamaan yang beragam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Waktu penelitian berlangsung pada tanggal 5 November 2025, meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Next. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama, hasil wawancara tokoh masyarakat dan agama tentang tradisi tahlilan. Yang kedua, dokumentasi lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah mengenai pandangan terhadap tahlilan. Yang ketiga, artikel, jurnal, dan literatur terkait hubungan nilai-nilai Pancasila dengan tradisi keagamaan. Next. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan melalui 4 tahapan utama, yaitu tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, dan keempat, tahapan pelaporan. Next. Etika penelitian. Etika penelitian adalah pedoman moral dan norma yang harus dipatuhi peneliti agar hasil peneliti dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Menurut Sugiono 2019, etika penelitian merupakan nilai dan prinsip yang mengatur perilaku peneliti dari proses pengumpulan hingga pelaporan data agar tidak merugikan pihak lain dan menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Prinsip etika penelitian yang diterapkan, yang pertama, kejujuran akademik, yaitu menjaga keaslian data, tidak manipulasi data, dan melaporkan sesuai fakta. Yang kedua, kerahasiaan sumber data, yaitu menjaga kerahasiaan nama individu atau lembaga data yang digunakan untuk kepentingan akademik. Yang ketiga, tanggung jawab ilmiah, yaitu memastikan keabsahan data dan mengikuti prosedur ilmiah. Yang keempat, keterbukaan sumber, yaitu mencantumkan seluruh sumber data dan relevan secara lengkap. Oke, baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.